Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita diberi kesempatan oleh Allah di tengah musibah Covid ini masih tetap bertolabul ilmi lewat pengajian online. Semoga kehadiran dalam menyimak kajian-kajian ilmu Allah ini dicerat oleh Allah sebagai amal soleh dan bisa menambah keimanan kita sehingga kita bisa memperoleh ketentraman, kedamaian, kebahagiaan dunia sampai akhirat kelak. Hari ini insya Allah kita telah masuki bulan Ramadan hari yang ke-8. Kita tetap bermohon pada Allah, semoga Allah membimbing kita, menguatkan kita, sehingga bisa menyempurnakan ibadah-ibadah yang berada di bulan Ramadan ini sampai usai. Hadirin yang dirahmati Allah, kita dihadirkan di bulan Ramadan ini diberi kesempatan oleh Allah untuk mendapatkan ampunannya dan untuk menyempurnakan amal ibadah kita sebagai sarana dan bekal kita untuk menghadapinya kelak di yaumil hisab. Seorang muslim melaksanakan ibadah puasa mempunyai kedudukan khusus di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pahala yang dijanjikan Allah dilipat gandakan 10-700 kali, bahkan lebih dari itu. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kullu amali bani Adam yudha'aful hasanatu asyru amthaliha ila sab'ami'atin dhi'afin. Setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh manusia anak Adam akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan yang semisal sehingga 700 kali lipat. Qala Allahu azza wa jalla, berfirman Allah azza wa jalla yang artinya illa shaum, kecuali puasa, fa innahu li, karena sesungguhnya puasa itu untukku, wa ana ajzi bihi, dan akulah yang akan membalasnya, yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajali, disebabkan dia telah meninggalkan syahwat dan makanan karena aku. Lis-shaimi farhatani, farhata inda fitrati wa farhata inda liqa'i rabbih. Bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan 2 kebahagiaan, yaitu kebahagiaan ketika dia berbuka dan kebahagiaan ketika berjumpa dengan Rabb-Nya. Hadis riwayat Muslim pada Sunan Muslim nomor 1151. Bahkan saking spesialnya orang yang berpuasa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, bau mulutnya di sisinya lebih harum dari minyak kasturi. Sebagaimana sabda beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya berkata, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang berkuasa atas nyawaku, la khulufu fammis shaim
atyabu indallahi min rihil misk. Sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak kasturi. Hadis riwayat Muslim. Pendengar yang dirahmati Allah, hadis di atas merupakan kiasan. Bukan berarti Allah mencium sebagaimana manusia mencium bau. Hadis tersebut juga menunjukkan betapa mulianya kedudukan orang yang berpuasa di sisi Allah. Yang digarisbawahi di sini, hadis di atas adalah bau mulut bagi orang yang berpuasa itu harum bagi Allah, bukan harum bagi teman yang ada di samping orang-orang tersebut. Untuk itu, sebagai seorang muslim kita harus tetap memperhatikan kenyamanan orang-orang yang berada di sekitar kita selama kita berpuasa, dan menunjukkan bahwa Islam itu adalah bersih, Islam itu adalah indah. Hadirin yang dirahmati Allah, berkenaan dengan ini kita wajib senantiasa menjaga kebersihan dan kesehatan mulut dan gigi saat kita berpuasa Ramadan. Insya Allah akan dilanjutkan oleh Dokter Gigi Fajaria Hidayati Agustina bagaimana menjaga kesehatan mulut dan gigi saat berpuasa Ramadan dan apa faedahnya puasa Ramadan untuk kesehatan mulut dan gigi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita semua masih diberikan kesehatan dan kesempatan dalam memasuki bulan Ramadan tahun ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan sharing tentang manfaat berpuasa bagi kesehatan gigi dan mulut, serta saya juga akan memberikan tips untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut kita saat berpuasa. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, bahwa dalam Al-Quran, tepatnya surat Al-Baqarah ayat 183, Allah telah memerintahkan kita, orang-orang beriman, untuk wajib berpuasa selama bulan Ramadan. Dan tidaklah Allah mewajibkan sesuatu kecuali untuk kemaslahatan atau untuk manfaat kita sendiri. Kemudian, apakah ada manfaat puasa untuk kesehatan gigi dan mulut kita? Sebelum kita berbicara tentang manfaat, alangkah baiknya jika saya bercerita tentang rongga mulut kita dahulu. Rongga mulut kita merupakan port de entry atau pintu gerbang masuknya berbagai macam mikroorganisme ke dalam tubuh kita. Bagaimana mikroorganisme tersebut masuk?
Jadi mikroorganisme tersebut masuk melalui makanan dan minuman yang kita konsumsi. Nah, mikroorganisme ini ada yang bersifat patogen atau berbahaya, ada juga yang bersifat non-patogen atau tidak berbahaya. Kemudian mikroorganisme yang bersifat patogen akan dinetralkan oleh zat-zat antibakteri yang ada di dalam saliva atau air liur kita, dan juga zat antibakteri yang dihasilkan oleh flora normal dalam rongga mulut. Apa itu flora normal? Flora normal merupakan sekumpulan mikroorganisme yang hidup di kulit atau mukosa atau selaput lendir pada manusia sehat maupun sakit. Pertumbuhan flora normal ini dipengaruhi oleh suhu, oleh nutrisi, dan oleh adanya zat penghambat. Keadaan flora normal pada bagian tubuh tertentu memiliki peranan penting dalam pertahanan tubuh, ya. Jadi zat flora normal ini penting untuk pertahanan tubuh karena dia menghasilkan zat yang dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme lain, ya. Jadi flora normal ini penting pada pertahanan tubuh karena bisa menghambat pertumbuhan mikroorganisme yang lain yang berbahaya. Contoh flora normal dalam mulut ini adalah bakteri Streptococcus mutans dan bakteri Staphylococcus. Bakteri ini meskipun sebagai flora normal dalam keadaan tertentu, bakteri tersebut itu bisa berubah menjadi patogen atau bahaya karena adanya faktor predisposisi, yaitu faktor kebersihan rongga mulut. Jadi saat kebersihan rongga mulutnya turun, yaitu ketika terdapat sisa-sisa makanan yang belum dibersihkan, akan dapat diubah oleh bakteri Streptococcus dan bakteri Staphylococcus menjadi asam yang dapat menempel pada gigi, tepatnya pada bagian terluar gigi atau bisa disebut dengan email atau enamel. Nah, hal tersebut akan menyebabkan demineralisasi atau pengikisan lapisan gigi yang berakibat terjadinya karies atau lubang gigi. Selain itu, bakteri flora normal juga bisa masuk aliran darah melalui gigi yang lubang atau gusi yang berdarah, sehingga terjadi bakterimia atau adanya bakteri di dalam aliran darah, ya. Tentu hal itu sangat berbahaya. Kemudian kita kembali lagi ke puasa. Jadi ketika kita berpuasa selama kurang lebih 14 jam, kita tidak mengkonsumsi makanan atau minuman apapun, sehingga tidak ada sisa makanan yang menempel dalam mulut asal setelah sahur kita sudah sikat gigi, ya. Sehingga tidak ada sisa makanan dalam mulut, sehingga
flora normal kita dapat terjaga keseimbangannya. Jadi kans atau kesempatan untuk terjadinya karies atau gigi berlubang akan menurun saat kita berpuasa. Dengan adanya keseimbangan flora normal di dalam mulut, tentunya berpengaruh juga pada kesehatan gusi atau kesehatan jaringan periodontal. Jadi resiko peradangan pada gusi atau abses atau pembekakan gusi atau gigi goyang juga bisa menurun saat kita berpuasa di bulan Ramadan ini. Asalkan kita tetap menjaga kebersihan dan kesehatan dalam rongga mulut dan gigi. Lalu bagaimana caranya menjaga kebersihan mulut saat Ramadan? Nah, ini ada beberapa tips. Jadi yang pertama, tentunya sikat gigi dengan baik dan benar. Bulan puasa atau bukan, kita tetap dianjurkan untuk sikat gigi minimal 2 kali sehari dengan pasta gigi berfluoride. Lah, saat puasa ini sikat giginya dirubah tentunya habis sahur dan sebelum tidur. Kemudian selain menyikat gigi, kita juga membersihkan rongga mulut dengan cara menyikat lidah, menggunakan benang gigi atau dental floss, dan menggunakan obat kumur jika perlu. Menyikat lidah dan menggunakan dental floss dapat membantu menghilangkan sisa-sisa makanan agar mulut tidak bau ketika berpuasa. Kemudian, obat kumur tanpa alkohol juga bisa digunakan untuk memberikan kesegaran nafas yang lebih tahan lama. Kemudian tips berikutnya adalah mempraktekkan diet sehat dan seimbang. Saat puasa, kita sebaiknya menjalankan pola makan yang seimbang agar menghindari masalah pencernaan. Kita juga sebaiknya menghindari makanan dan minuman dengan kadar gula yang tinggi, karena sisa gula itu dapat menempel pada gigi dan bisa menyebabkan penumpukan plak dan pembentukan karang gigi. Lalu perbanyak makan buah dan sayur karena kandungan vitaminnya membantu mencegah masalah gigi seperti sariawan. Kemudian buah dan sayur juga mengandung serat yang tinggi sehingga ketika dikunyah akan membuat produksi air liur lebih sehingga ikut membersihkan gigi dari plak-plak tersebut. Lalu jangan lupa untuk banyak minum air putih. Air putih ini kita minum fungsinya untuk merangsang produksi air liur yang dapat menetralisir keasaman mulut. Meskipun sedang berpuasa, tetap diingat untuk mengonsumsi 2 liter air putih setelah berbuka puasa dan sebelum imsak. Kemudian, kalau bisa hindari makanan-makanan tertentu yang mengandung kadar gula yang tinggi. Juga hindari makanan penyebab bau mulut seperti pete, durian, jengkol, dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana bila kita ingin
melakukan perawatan gigi dengan cara ke dokter gigi saat puasa, berdasarkan fatwa MUI tahun 2018, pasien yang ingin pergi ke dokter gigi untuk melakukan perawatan diperbolehkan, asal selalu hati-hati agar tidak dengan sengaja atau dengan tidak sengaja memasukkan air ke dalam tenggorokan. Ingin ke dokter gigi, hal itu masih diperbolehkan asalkan kita berhati-hati. Demikian sharing yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.